Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah 70.000 orang mati dalam sehari. Rasa bangga tersebut kerap mengarah kepada ujub, penyakit hati yang kedepankan ego. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, sahabat Suhaib menceritakan, suatu ketika Rasulullah membisikkan sesuatu yang tidak dimengerti. Rasul juga tidak menjelaskan apa yang dibisikkannya. Kata Rasulullah SAW, "Apakah kalian memperhatikanku?" Kemudian para sahabat mengiyakan. Sang Nabi bersabda, "Sesungguhnya aku teringat seorang Nabi yang memiliki pasukan dari kaumnya. Nabi biasanya memiliki pengikut yang beragam, ada yang besar dan sebaliknya, tergantung penerimaan masyarakat. Mereka dibekali dengan perlindungan Allah, sehingga berdakwah dengan penuh semangat. Dalam dirinya muncul kekaguman bahwa tidak ada yang mampu menghadapi umatnya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, hatinya penuh dengan kebanggaan. Rasa bangga tersebut kerap mengarah kepada ujub, penyakit hati yang menyebabkan seseorang mengedepankan ego dan mengabaikan kekuatan selain dirinya. Perasaan ini kerap menghampiri suatu kaum yang menang dalam peperangan atau ketika mendapatkan suatu kebahagiaan. Allah berfirman, "Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah." Quran Surat Al-Imran ayat 126. Dalam ayat lain, Sang Pencipta mengatakan, berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 249. Terkadang membanggakan jumlah yang besar justru menjadi penyebab kekalahan. Dalam surah At-Taubah, Allah mengingatkan peperangan Hunain. Ketika itu umat Islam melawan kaum Baduy dari suku Wazin dan Syaqif pada 630 Masehi atau 8 Hijriah di sebuah jalan antara Mekah dan Taif. Umat menang ketika itu. Mereka mendapatkan banyak harta rampasan perang. Ketika itu, umat Islam tampil congkak, membanggakan kemenangan, dan lupa untuk bersyukur. Allah kemudian mengingatkan mereka bahwa jumlah mereka yang banyak tidak memberikan manfaat. Dunia terasa sempit, sehingga mereka tak lagi bersatu. Quran Surat At-Taubah ayat 25. Nabi yang ujub, sebagaimana diceritakan Rasulullah, mendapatkan hukuman. Allah meminta kepadanya untuk memilih bagi umatnya satu dari 3 perkara. Pertama, musuh dengan kekuasaan. Kedua, pasukan Nabi mengalami kelaparan. Dan ketiga, pasukan Nabi mengalami kematian. Rasulullah SAW mendapati bahwa satu dari 3 hal itu bisa melemahkan, bahkan melenyapkan kekuatan sebuah umat. Allah ingin menghilangkan ujub yang ada di hati Nabi itu dan umatnya. Jika kelaparan yang menimpa, kekuatan mereka lenyap dan mudah untuk dikalahkan. Jika mati, jumlah mereka berkurang. Memilih satu dari 3 pilihan tadi adalah perkara yang membingungkan dan perlu pertimbangan yang matang. Nabi ini telah berunding dengan umatnya dan mereka menyerahkan perkara itu kepada sang Nabi. Para Nabi diberi petunjuk dan langkahnya adalah lurus. Pilihan Nabi ini cukup tepat. Dia memilih kematian, bukan kelaparan atau kekuasaan musuh yang berkuasa. Jika seseorang yang hanya menimbang dengan telok ukur dunia, niscaya dia memilih lain dari apa yang dipilih oleh Nabi itu. Mungkin sebagian orang yang berpikiran dangkal berpendapat bahwa pilihan tepat adalah musuh yang diberi kekuasaan.
karena mereka akan tetap hidup walaupun musuh bisa saja membunuh sebagian dari mereka. Namun Nabi ini tidak rela jika kaumnya dihina dan diinjak-injak, dan pembunuhan tidak bisa terelakkan jika musuh menguasai mereka. Kelaparan adalah masalah yang berat. Bisa jadi kelaparan menjadi penyebab kekalahan, bahkan mungkin banyak yang mati karenanya. Sedangkan kematian adalah sesuatu yang pasti datang. Siapa yang hari ini tidak mati, dia akan mati besok atau lusa. Tidak ada tempat berlari dan berlindung dari kematian. Nabi ini memilih kematian untuk umatnya. Orang-orang yang kembali kepada Tuhan, mereka diharapkan bisa diterima di sisinya. Orang-orang yang hidup sesudah mereka diharapkan bisa mengambil ibrah dari kehidupan yang dijalani. Bisa jadi setelah mati Allah menggantinya dengan ganjaran penuh kenikmatan. Nabi ini sholat. Begitulah para nabi dan orang-orang soleh manakala menghadapi perkara besar. Mereka berdiri menegakkan sholat, maka dia sholat sebagaimana yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah memberinya taufik untuk memilih perkara yang paling ringan. Ia berkata kepada Tuhannya, adapun musuh dari selain mereka, maka jangan kelaparan juga jangan, akan tetapi kematian. Kematian menyebar di kalangan mereka seperti api yang merembet di hamparan rumput kering. Satu persatu umatnya wafat. Kematian menjemput dan membinasakan generasi yang tumbuh. Dalam satu hari ada 70.000 orang wafat. Akibat ujub si Nabi ini sangatlah mengerikan. Rasulullah SAW khawatir akibat seperti ini bisa menimpa para sahabatnya. Maka beliau berdoa setelah sholat, ya Allah, denganmu aku berusaha, denganmu aku melawan, dan denganmu aku berperang. Rasulullah mengingat kisah Nabi ini dalam menghadapi musuh. Nabi berpegang kepada Allah semata, hanya dari Allah pertolongan dan kemenangan. Tiada daya kekuatan kecuali hanya darinya. Hikmah. Rasulullah memberi pengertian kepada sahabatnya tentang sebab kelemahan dan kebinasaan. Di antaranya, ujub terhadap diri. Akibat ujub sangatlah mengerikan, sebagaimana yang terjadi pada umat Nabi tersebut. Hal itu karena ujub melemahkan tawakal dan menjadikan seseorang hanya bergantung kepada sebab-sebab materi. Hendaknya para pemimpin, panglima, dan pengendali urusan mewaspadai sifat ini. Jangan sampai Allah menurunkan apa yang telah Allah timpahkan kepada kaum Nabi tadi. Pada zaman ini ada saja pemimpin dan panglima yang mengagumi tentara dan simpatisannya. Bisa jadi sebab turunnya ujian adalah sesuatu yang samar. Hanya diketahui oleh orang yang mengerti agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah seperti ini bisa menimpa kaum soleh yang berjihad, sementara mereka tidak mengetahui dari mana sebabnya. Dahulu umat berkembang dalam jumlah besar, di antara mereka terdapat orang-orang yang berperang dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan mereka raih, tapi dalam waktu singkat. Sehari 70.000 orang dari mereka mati. Jangan main-main dengan ujub. Wallahu a'lam bishawab.